boys and girls of your country, Indonesia and Bali, to the discourse on the importance of holy name, sadhana, and how it can enrich our life. Hare Krishna, selamat datang kepada semua para pemuda-pemudi, para penyembah. Pada hari ini, Swami Maharaj kita akan mendiskusikan sebuah diskursus atau topik berupa sadhana dan mahamantra dan bagaimana kedua hal itu bisa memperkaya kehidupan kita. So, you may know that all the scholars around the world, they say that the Veda is the oldest book of knowledge. Dan seperti diketahui bahwa sekarang semua para sarjana, para cendekiawan di seluruh dunia, mereka sudah mengakui bahwa Veda adalah buku atau kitab yang tertua di dunia ini. And it is called Apaurusha. That means it's not coming from the mundane plane. It's come from a spiritual, beyond mundane, something spiritual plane. Dan kitab Veda itu disebut sebagai Apaurusha ataupun sebuah kitab yang tidak berasal dari tempat material ini atau dunia fana ini, melainkan berasal dari dunia spiritual yang berada di atas dunia. The knowledge you go to the universities, colleges, they are coming from they call ascending process. That means they with their senses or instruments, they try to find out something. This is called ascending process. Montreal School College, with their own endeavor, intelligence, ability, they try to find the truth. Dan ilmu pengetahuan yang kita dapatkan mungkin di sekolah ataupun di universitas seperti itu merupakan sebuah pengetahuan yang berasal dari bawah ke atas atau prosesnya itu menaik. Jadi mereka dengan segala usahanya ingin mencari tahu sesuatu berasal dari bawah menuju ke atas. This is called descending process. That means it's given by the higher authority and it's coming down. Same thing and cannot be changed. Tetapi ilmu pengetahuan Veda atau ilmu pengetahuan rohani ini merupakan ilmu pengetahuan yang berbeda, yang merupakan berasal dari atas ke bawah, yang turun dari otoritas yang tinggi, yang turun sedemikian rupa yang tidak dapat diubah dan seperti aslinya. Just like Krishna told this knowledge to Sun God, every planet has got a predominating deity, Sun God. He told this millions of years ago, maybe 40 millions. Jadi seperti halnya semua planet itu memiliki tuan atau penguasa utamanya. Jadi pengetahuan ini disampaikan oleh Sri Krishna kepada penguasa daripada planet Matahari atau Dewa Matahari seperti itu kurang lebih 40 juta tahun yang lalu. So this he gave to Sun God. Sun God gave to his descendants, and this is coming down from guru, teacher to the student, as you are their student, like that, one after another. Then the student become guru, and he give his student this way coming down. Same knowledge. Jadi pengetahuan ini kemudian setelah disampaikan kepada Dewa Matahari, beliau kemudian menyampaikan kembali pengetahuan ini kepada keturunannya, putranya. Kemudian kembali lagi menyampaikan putranya, menyampaikan lagi kepada keturunannya. Jadi bagaimana ini disampaikan seolah seperti guru menyampaikan kepada muridnya. Jadi kemudian setelah muridnya menjadi guru, kembali menyampaikan kepada muridnya. Dan dengan cara demikian pengetahuannya turun hingga sekarang. It is free from 4 defects which other system have. Dan pengetahuan ini terbebas dari 4 kekurangan yang mana dimiliki oleh semua sistem-sistem yang lain. It's free from any mistake, wrong. Jadi pengetahuan ini terbebas dari segala kesalahan. From pramad, it is free from illusion. Dan pramad ini, pengetahuan ini terbebas dari segala ilusi atau hayalan. And it's free from speculation. Dan ini juga terbebas dari angan-angan pikiran atau spekulasi. And it's free from defects of imperfect senses. Dan pengetahuan ini juga terbebas dari kekurangan daripada indera-indera yang dimiliki. But material knowledge
most of us have go through these 4 defects. Tetapi ini tidak terjadi atau semua kekurangan ini dimiliki oleh pengetahuan material dan kita semua pasti memiliki keempat kekurangan ini. So this way, this knowledge coming, and it cannot be changed because even the scientists say the difference between the say sun, planet, and Earth is 90 million something, 93 million, I think, the distance mile, and in another unit in terms of mile, another unit is called jojon in Vedic literature in Sanskrit. Jojon, it comes out roughly same. How did they do? Jadi meskipun pengetahuan ini itu disampaikan sedemikian rupa tidak berubah sampai sekarang. Meskipun para ilmuwan sekarang mengatakan betapa jarak antara planet bumi ini dengan planet matahari itu sekitar ratusan juta mil atau ratusan juta kilometer seperti itu. Tapi di dalam Weda itu ada jarak yang juga dijelaskan sebagai yoyon. So it is said that Kriteja Dhyato Vishnu in the Kali Krite, in Sattva Yuga, in the golden age, people are very pious and used to live 100,000 years. Dan dinyatakan, jadi jarak yang tadi namanya Yojana, jadi dalam Weda dinyatakan Kriyati Dhyato Vishnu. Jadi di zaman dulu, di zaman Satya itu, orang bisa hidup sampai ratusan ribu tahun. At that time, they, in order to understand truth, they used to do meditation. Dan pada zaman itu, bagi mereka untuk bisa mengerti kebenaran, mereka biasanya melakukan meditasi. Just like Valmiki, this place is India still there. He was a dacoit. By the association of Narad Muni, he became a great sadhu and rishi. And he, before even Treta Yuga, when Lord Ramchandra ruled the world, and whatever he did, the history, the Ramayana, he wrote it before it happened. Dan seperti ada salah satu contoh resi zaman dulu namanya Walmiki. Beliau awalnya adalah seorang penjahat, seorang pencuri seperti itu, namun atas karunia Narada Muni dia menjadi seorang sadhu, seorang pengenalan murni. Dan beliau ini ada pada zaman Satya. Dan beliau menulis tentang Sri Rama bahkan sebelum Sri Rama hadir di bumi ini dan menguasai dunia ini. Because by sadhana or yoga practice, yoga siddhi, one can know past, present, and future. Karena dengan melakukan sadhana atau melakukan yoga siddhi, seseorang bisa mengetahui masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. You get yoga isarja, yoga siddhi. You can do many things which physically, scientifically can do, physically it's difficult to do. You cannot walk over water, but they can do that. Dan dengan menyempurnakan atau dengan sempurna dalam yoga siddhi, maka seseorang bisa melakukan sebuah hal yang mungkin secara ilmiah bisa terjadi, tapi secara fisik itu sulit dilakukan atau bahkan mustahil dilakukan. Contohnya, misalnya kita bisa berjalan di atas air kalau bisa sempurna dalam yoga siddhi. Some example. Now, suppose I went to kitchen now, seeing the strawberry and others. I say, in the West, cold country, they have got other than strawberry also there are other fruits like peaches, cherry. Do you have in Bali, they grow this thing? They say no. But strawberry grows there, here also. In India also I saw. Some of them do that. But suppose somebody wants, one of you, all right, can I have some peaches or peaches or what I say rather, cherry? And if there is some yogi there, you say, oh, you are. Okay. You find the table, where from it came some bunch of. It's not magic. Jadi tadi ini seperti Maharaj ketika beliau mengunjungi dapur, beliau melihat stroberi. Stroberi mungkin umum ya, semua teman-teman pernah lihat di sini. Tapi di dunia barat itu banyak sekali jenis buah-buahan yang tidak ada di Indonesia, misalnya persik.
persik itu tidak banyak ditanam, kemudian ada cherry seperti itu. Nah sekarang misalnya kita ingin cherry, apakah bisa ada langsung? Tetapi bagi seorang yogi, kalau kita bilang sama yogi, tolong saya mau cherry, saya mau persik, dan yogi itu akan bilang, oh tunggu sebentar. Dalam 1 menit akan ada semangkok penuh cherry dan persik. Itu kekuatan yoga sih. Of course, a magician or a circus, they can show all these things. I understand. It's not necessary. Ini sebenarnya bukan tipuan atau sulap, tapi beberapa pesulap itu mungkin bisa menunjukkan hal yang serupa. So, Kitiya Dhyato Vishnu Tretayam Jajato Makhoi. In Treta Yuga, next millennium is called Treta Yuga. There, Lord Ramchandra came there at that time to know the absolute truth. The people used to do jagga. Jagga means jagga, bhai Vishnu. You make fire and sacrifice so many things, grain and a lot of ghee, milk made, yogurt to churning, you make ghee, all these things. So big king, royal families, they can do that. Kemudian di zaman berikutnya, jatuh makai. Jadi apa yang dilakukan pada saat itu zaman Treta Yuga? Pada saat itu Sri Ramachandra sudah ada di bumi ini, sudah menguasai bumi ini. Kemudian pada zaman itu, ketika orang ini mencari kesempurnaan, yang mereka akan lakukan adalah mereka akan melakukan persembahan yajna atau korban suci api seperti itu. Jadi banyak hal yang akan dikorbankan di sana, biji-bijian, ataupun minyak ghee, mentega yang dicairkan, mentega yang dimurnikan, itu akan digunakan dalam upacara yajna itu. Dan yajna wahai Vishnu, artinya mereka mempersembahkan semua itu kepada Vishnu. Dan raja-raja besar pada zaman itu mereka biasa melakukan persembahan yajna seperti itu. Then people who are not that pious, getting degraded, committing sin, so they used to live, because of piety, they used to live not 100,000, they used to live, divide them by 10,000 years. Kemudian orang-orang pada zaman itu mulai sedikit tidak sesuci orang di zaman sebelumnya. Jadi mereka di zaman Treta itu akan hidup hanya sampai 10.000 tahun, jadi berkurang usia hidup. And next millennium, people become more degraded. Sattva Treta, Dapur Yuga, people used to live 1,000 years. Kemudian di zaman berikutnya orang-orang lebih merosot lagi dan mereka hanya bisa hidup sampai 1.000-an tahun saja. Now, Kali Yuga, people live more degraded. Some people tell truth, not everybody. But other sinful activities they do, so people live maximum 100 years in general. Dan sekarang di zaman sekarang ini, zaman Kali Yuga, zaman yang lebih merosot lagi, hanya sedikit orang yang mengatakan ataupun berlaku kejujuran, kebaikan. Misalnya mereka semua melakukan kegiatan berdosa, dan mereka itu hanya bisa hidup bahkan hingga sampai hanya 100-an tahun saja. Because people are very fallen, so it is said, Kale doshe nidhe rajan. There are many defects in Kali Yuga. People are suffering from earthquake, tsunami, volcanic eruption. Recently in Texas, America, more than 100 people already died. They couldn't, before rescue come, all kind of big flood, heavy rain. You cannot control. There is scientists there. Sinful activity. Dan zaman sekarang ini adalah zaman yang sangat lebih berdosa lagi, sehingga orang-orang akan lebih sangat menderita lagi daripada zaman sebelumnya. Contohnya dari gempa bumi yang sering kita alami, kemudian tsunami, ataupun erupsi gunung atau gunung meletus seperti itu. Yang baru ini terjadi di Texas di Amerika, itu di Amerika Serikat, negara yang dikatakan maju, yang banyak ada ilmuwannya di sana. Itu bahkan mereka kejadian ini membunuh ratusan orang bahkan sebelum tim penyelamat itu bisa datang. Jadi meskipun di sana mereka punya ilmuwan-ilmuwan yang maju sekalipun. Ini karena kegiatan-kegiatan berdosa yang dilakukan banyak. Not everybody lives 100 years. Some places live even 65, maybe. Some people live even 35. Time is coming. People may be living maximum 25, 35 years. People will be more sinful, more less. They live long.
Dan bahkan tidak semua orang bisa hidup hingga usia 100 tahun. Beberapa orang di usia 65 sudah meninggal, bahkan ada yang usia 35, 25 sekalipun. Jadi waktu itu tidak pernah menunggu siapapun, waktu itu akan selalu datang. Dan semakin orang melakukan kegiatan berdosa, maka semakin cepat hidupnya akan berakhir. People didn't have previously so much diseases and all this natural disaster so much. Used to have, but because of sinful activity, people have got so many disease, incurable cancer, Dan juga diabetes, selain heart itu, problem, brain stroke. jadi orang-orang dulunya mungkin tidak sesering ini mengalami kegiatan bencana alam. Dan bahkan yang terbaru sekarang adalah bagaimana penyakit-penyakit itu sudah mulai beragam adanya. Dulu orang-orang tidak memiliki begitu banyak penyakit seperti sekarang, misalnya diabetes, stroke, kemudian sakit jantung dan lain sebagainya yang dulunya belum banyak ada. But it says you can solve all this problem if you associate with sadhu. There is one sadhu. You sadhu and chant Hare Krishna. Tetapi semua masalah ini sebenarnya bisa diatasi. This is one sadhu. Bisa diatasi ya, yaitu kita dengan bergaul dengan seorang sadhu. Di sini ada para sadhu kita, bergaul dengan mereka, ucapkan maha mantra, maka semua masalah itu akan bisa hilang. And so he arranged this thing, so you can also become. Dan juga program ini diadakan di sini, diatur sedemikian rupa agar kita bisa duduk bersama dan bisa hadir dan bergaul dengan sadhu. In the material plane, everybody there outside, what we are doing here, you ask, they have got problem, so they have got stress, they have got anxiety, tension, yes or no? Hello? Jadi kita semua berada di sini dengan berbahagia, tapi di luar kita bisa lihat bagaimana orang-orang itu memiliki kecemasan, memiliki stres, memiliki tekanan, ya atau tidak? Now he is chanting Hare Krishna and not doing sinful activity, doing everything else, getting married, going to work, job, but see the face, the bright face, and joyful, happy. Yes or no? Hello? Yes? Yeah. This is the difference. Beberapa orang juga mungkin mengucapkan mantra Hare Krishna, kemudian dalam hidupnya menikah, bekerja, tapi bisa dilihat wajah-wajah Prabu berdua ini sangat berbeda, sangat sumringah senyumnya itu sangat luar biasa, ya apa tidak? Yes, everybody looking outside or here, outside or anybody, looking for happiness. Yes or no? Jadi semua orang baik di luar sana maupun di dalam sini mencari apa? Mencari kebahagiaan. Betul atau tidak? Maybe some different types. Some may be going to school, college, university. They are going to take drinking. You know that? Nowadays, taking drugs, so many other things to enjoy. After that, suffering. But here, Krishna, what life we are leading, you chant Hare Krishna, dance, and eat also nice food stuff in a mode of goodness. You don't? No. See the difference? Jadi di luar sana banyak mungkin yang mengejar pendidikan dengan berkuliah seperti itu, tapi mereka juga minum-minum, kemudian mereka bahkan menggunakan obat-obatan terlarang, narkoba seperti itu hingga teler. Tujuannya agar bisa tidur tenang dengan teler seperti itu. Tapi di sini kita di dalam saudara Krishna ini kita juga melakukan hal yang berbeda. Kita melakukan menyanyi, menari, kemudian makan persada yang enak, makan persada yang dalam sifat satwa, kemudian bisa istirahat dengan tenang juga. We also have got feast, picnic, enjoy, boys, girls, dance, chanting, dancing, and enjoying life. Kita juga bahkan berpiknik seperti saat ini. Kita juga mengadakan pesta makan-makan seperti itu dan menyanyi, menari, dan kita menikmati juga seperti itu. But they don't have, these boys, girls, they don't have to go so many times hospital, so many incurable disease, very rare. Dan juga orang-orang ini, kita semua yang melakukan ini, kita tidak perlu sering ke rumah sakit karena memiliki berbagai macam penyakit. Tidak, kita menjadi sehat dengan melakukan ini. So our institution have got members coming from different background and different faith and different belief. They are accepting it.
Even those are atheists, like China, Russia, and East European country. We have got the highest number of clients come from there. Dan institusi kita, organisasi kita ini memiliki anggota dari berbagai macam latar belakang, berbagai macam suku, ras, bangsa, antar golongan. Bahkan beberapa kelompok orang yang dulunya ateis, yang tidak percaya dengan Tuhan maupun ketuhanan, mereka juga bergabung bersama kita. Anggota-anggota dari Cina, Rusia, bahkan jumlah mereka adalah yang terbanyak dalam anggota kesadaran Kristen kita. They enjoy good health. Mereka juga sehat-sehat. Everybody want to eat nice food stuff. They take nice food stuff for natural. Semua orang ingin makan yang enak atau makan yang bergizi. Mereka juga makan yang enak dan bergizi. They have got camping and having festivals. Mereka juga melaksanakan perkemahan dan melaksanakan festival. And people like drama, dance, singing. Yes. Orang-orang suka drama, menyanyi dan menari, ya kan? And life, social life like that. This is also like that. Dan juga kehidupan sosial seperti itu, dan kita juga laksanakan hal itu di sini, bukan? But it is peaceful, no anxiety, tension, and full of joy. Akan tetapi bedanya di sini kita penuh kedamaian, penuh ketenangan, tidak ada kecemasan, dan kita berbahagia. It is not blind faith, practical. Ini bukanlah pengetahuan yang membabi buta seperti itu. Ini adalah pengetahuan yang sangat praktis yang bisa dilaksanakan. Moment you associate with Bhakta our and associate with him and live like him, what he is eating, how he is spending his life. You don't have to give up anything of material life. And you find life become, first thing is, material life means full of tension and anxiety. Yes or no? Hello. Jadi yang pertama, jadi kita harus sebenarnya bergaul dengan seorang bangsa seperti itu. Kita lihat bagaimana dia menjalani hidupnya, apa yang dia makan, apa yang dia baca seperti itu. Kemudian kita coba ikuti gaya hidup mereka. Dan akhirnya kita akan bisa menemukan bahwa kehidupan material ini sebenarnya penuh dengan ketegangan dan kecemasan. Betul atau tidak? It's called spiritual plane. Ini disebut sebagai kapal rohani. You have got problem, material life means problem. You have got problem, but it doesn't cause you anxiety, tension, stress. Nah, kita mungkin saja akan memiliki masalah di dunia ini, tetapi dengan belajar spiritual ini kita bisa mengatasi masalah itu. Masalah akan tetap ada, tapi kita tidak akan menjadi tegang maupun tidak akan menjadi stres dibuat oleh masalah ini. This is the difference between material pain, spiritual pain. Inilah yang membedakan antara keyakinan material dan keyakinan spiritual. Now, if there is United Nation, they're supposed to make a one family whole world, one race, one family, one brotherhood, sisterhood, like that. But instead, more flag coming, more country, and like a dog fighting. Dan ada juga persatuan bangsa-bangsa di bumi kita ini, sebuah organisasi persatuan bangsa-bangsa dengan tujuan mereka untuk menyatukan semuanya, untuk menjadi sebuah persaudaraan yang besar, demikian rupa. Tetapi apa yang terjadi malah perang semakin banyak terjadi, seperti halnya anjing yang bertengkar, memerah satu sama lain, malah itu yang banyak terjadi. This devotee coming, you see, the Dhuti Charya is coming from Switzerland. I go there. Dan Prabu ini yang baru hadir ini, beliau berasal dari Swiss. Mara pernah hadir ke sana. There people put on different dress and lifestyle is different. His lifestyle is different. Dressing, fooding, and she's smiling. You see, this is not a Colgate smile in the television. Give money and he smile. We don't give anything. He's smiling. Natural. Di sana orang-orang menggunakan jenis pakaian yang berbeda, tapi beliau ini hadir di sini dengan pakaian seperti kita. Beliau hadir dan beliau senyum, bukan seperti senyum Pepsodent yang dibayar dulu lalu senyum. He's happy. Dan berbahagia bersama kita semua. He's happy. Yes, sir. You are not happy? Yes. Beliau berbahagia. But in the material plane you go, he said, "Good morning." But mostly this is Colgate smile. Somebody gave his money, you show advertise in our, you use Colgate, paste it, and so that they can sell more. So she has to give a smile.
After after coming out from the television station, he is not smiling like this. Akan tetapi kalau mungkin kita ke tempat-tempat umum, kita akan melihat orang yang senyum, yang mana mengatakan itu senyum Colgate, kalau di Indonesia ada namanya senyum Pepsodent. Jadi karena dia beriklan, dia dibayar untuk senyum, sehingga orang-orang akan beli produk sikat gigi itu ataupun pasta gigi itu, barulah mereka senyum. Jadi setelah kita pergi di depan mereka tidak akan senyum lagi. Kita di sini senyumnya tidak seperti itu. You go common people in the hospital, some guy in the hospital there, his leg broken. So he tied up leg up there and one leg there. He is eating there, he cannot go to toilet. He passed stool there, urine, everything. And somebody came, friend, how are you today? Not too bad. He is not telling, he won't tell the truth. I'm suffering. He doesn't tell. Artificial. Jadi contoh lain yang saya sampaikan adalah bagaimana ada orang yang di rumah sakit, kakinya patah seperti itu, kemudian harus digantung karena bagian dari proses pemulihannya. Di sana juga dia buang air kecil, buang air besar, tidak bisa ke toilet, makan di tempat tidur itu. Jadi dia sangat menderita sebenarnya. Namun ketika suster atau perawat datang menanyakan bagaimana kabarnya Pak, sudah baik kan? Dia tidak mau ngaku bahwa dirinya sedang kesakitan, padahal sebenarnya dia sedang menderita. You may have a nice car, nice house, this, but see, go, many cases I saw, with that, he maybe a man staying in the room, nice furniture, everything, maybe one person, say a man, no wife, no children, nothing. And suddenly come out, hello, good morning, with a dog going. Modern life, this is modern. Not natural. Namanya modern life, itu kehidupan modern seperti dia punya rumah besar, perabotan di dalamnya mewah, seperti tapi dia tinggal sendiri. Akhirnya dia keluar rumah dengan senyum palsunya mengatakan selamat pagi dengan mengajak anjing-anjingnya berjalan-jalan. I see the devotees, he has got wife, children, and what with that. They're happy whether he is rich or poor, doesn't matter. He is happy. He is eating, maybe other eating with nice butter, jam, peanut butter, but not happy. He's not happy. Ask him, are you happy? I have got car. You have got car. Huh? You have got your own house? Yes. Oh. And many things he has got. But you ask him, are you happy? Are you free from anxiety? He doesn't answer. He is not free from anxiety. He is living, maybe that guy living, I saw, he said, go there. He sleeps with he does not sleep with his son or a daughter or a husband, wife. He sleeps with the dog. And dog is trained. He won't spoil the bed. He proper place, he pass there. But it is not natural. Is it natural? Is it natural? Like? Jadi ada contoh lainnya bagaimana everywhere. It's not that. Terjadi seperti itu. Jadi mungkin penyembah kita itu tinggal baik entah dia tidak memiliki istri atau memiliki istri tinggal sendiri, baik dia kaya maupun dia tidak kaya, dia akan selalu berbahagia karena dia bersama Krishna. Tetapi orang lain yang mana pernah temui dia memiliki rumah, memiliki mobil, memiliki segalanya, tapi ketika ditanya apakah kamu bebas dari kecemasan, apakah kamu sudah tidak khawatir lagi, mereka akan diam. Mereka tidak menjawab, mereka tidak bisa menjawab. Mereka kadang mungkin tidak tidur dengan istrinya ataupun anaknya seperti itu, tapi dia tidur malah dengan binatang peliharaannya, dengan anjingnya. Dan apakah ini sebuah hal yang alami? I am not criticizing, but this is material advancement, economic development, car, all this, but actually he has no peace of mind. He is in depression, committing suicide. He has got money. He has got a big house, money, factory, wealth, so many things. He is drinking, going to casino, but perverted life, not natural, not healthy. Maharaj juga mengatakan ini, beliau tidak mengkritik siapapun sebenarnya, tapi ini adalah sebuah kenyataan yang terjadi di mana-mana di dunia ini. Jadi yang katanya di bawah nama perkembangan ekonomi, kemajuan ekonomi, banyak orang memiliki uang, memiliki rumah yang besar, memiliki kendaraan, segalanya. Tapi kedamaian hati mereka tidak miliki.
Mereka akan pergi ke kasino untuk melakukan pencucian, melakukan hal ini yang bukan. Mereka melaksanakan kehidupan yang terbalik, bukan kehidupan yang alami. But Hare Krishna life is different. They may be rich, they may be poor, they may be man, woman, doesn't matter. Add Krishna consciousness, your life become enriched with happiness, peace, tranquility. Tetapi kehidupan kesadaran Krishna, kehidupan orang-orang Hare Krishna itu berbeda. Baik Anda seorang laki-laki, perempuan, baik Anda kaya maupun belum kaya atau tidak kaya. Jadi tambahkan Krishna, tambah Krishna ke dalam hidup Anda, maka itu akan memperkaya hidup Anda, akan membuat hidup Anda menjadi lebih bahagia dan lebih bermakna. We simply chant Hare Krishna is a prayer, saying very powerful. Dan hanya dengan mengucapkan Mahamantra Hare Krishna saja, karena Mahamantra Hare Krishna itu adalah sebuah doa yang sangat-sangat kuat, sangat-sangat luar biasa. It simply means that my dear Lord Senaji, please engage me in your service. Karena arti dari Mahamantra itu adalah, oh Tuhanku, oh tenaga daripada Tuhanku, mohon sibukkan hamba dalam pelayanan kepadamu. Whatever you do for the pleasure of the Lord. Dan apapun yang Anda semua lakukan, itu semua dilakukan untuk kepuasan Tuhan. That's all. There are various types of service in the material world. There is the same thing, but for the pleasure of the Lord. Jadi apapun yang Anda lakukan, ada berbagai macam jenis pelayanan yang bisa dilakukan di dunia ini, semuanya sama, tapi tujuannya sama, yaitu untuk memuaskan Tuhan yang Maha Esa. Your life becomes sublime. Dan hidup Anda akan menjadi luar biasa. We have got Gurukul for the children from the very childhood. They learn how to play, how to sing, how to dance, how to learn also. Dan dari sejak dini, sejak anak-anak, sejak guru-gula, di sana adalah bagaimana anak-anak itu belajar menari, belajar bermain alat musik, belajar untuk belajar. And when they grown up, they ask their teacher, consult with them whether how they will live their normal life, whether you get married, and live what sort of profession he will do, but at Krishna consciousness. Dan kemudian setelah dia mulai beranjak dewasa, dia bisa biasanya berkonsultasi dengan gurunya, menanyakan kehidupan seperti apa yang harus dijalani, kemudian profesi apa yang harus dilakukan. Apapun itu, tambahkan Krishna ke dalam hidup Anda dan akan menjadi berbahagia dan sempurna. If possible, keep their body fit to remain healthy life and enjoyable life, to enjoy and full of joys and peace. They get up early in the morning, if possible, Brahma Muhurta. Before sunrise, they get up early so that they get at night, go to sleep early and take light food at night. So can get up early and clean themselves, clean clothes, come for prayer. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menjaga kesehatan kita. Jagalah kebugaran kesehatan tubuh dengan cara bangun lebih pagi jika memungkinkan saat Brahma Muhurta. Kemudian bangun, ini tujuannya agar malamnya kita bisa tidur lebih awal lagi. Kita mendapatkan cukup istirahat. Jadi setelah bangun pagi kita mandi, membersihkan diri, kemudian berpakaian yang baik, datang ke hadapan arca dan berdoa kepada Dia. Then they meditate on Hare Krishna Mahamantra, chanting japa. Just you saw some of them bead bag. I also had. Kemudian dilanjutkan dengan bermeditasi, mengucapkan nama suci Tuhan. Kemudian seseorang berjapa, seperti yang ada di sini banyak yang menggunakan japanya. Itu yang dilakukan di pagi hari. Mold your life according to your work service. Suppose you are a doctor, suppose you are an engineer. You have to go this time to office, this time to your hospital, this time to your chamber. You can all adjust it. Mold your life in such a way that you do prayer, everything, at the same time do your work. Go to school, you are a teacher, you are a professor, you are a politician, you are a lawyer, you go to court, but do everything. Your lifestyle, you mold it. You know what time, what you will do, and what time will do your spiritual activity. Whole thing is molded in such a Krishna conscious way. Jadi kita sebenarnya bisa dan harus mengatur, membentuk kehidupan kita sedemikian rupa. Misal saja kita adalah seorang dokter, ataupun seorang scientist, ilmuwan, writer, professor, dan lain sebagainya, pengacara seperti itu. Kita sudah tahu jam berapa kita harus ke kantor, jam berapa kita harus ke tempat kerja.
kerja dan berapa harus sekolah, mungkin bagi yang masih sekolah. Jadi kita bisa atur agar kita juga bisa melaksanakan sadana kita pagi-pagi, semua kebutuhan kita pagi kita laksanakan, dan pada saat yang sama kita juga bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang pekerja ataupun siswa. So that whatever you are doing, what Krishna says, the way you do. Bhagavad Gita. Sehingga nantinya apapun yang kita lakukan seperti apa yang Krishna sarankan dalam Bhagavad Gita. But depending on time, place, circumstances, it should be adjusted. Akan tetapi itu semuanya harus diatur sesuai dengan waktu, situasi, tempat, dan keadaan. Now see, though we are discussing, they are joking and playing. It is natural. I don't mind. These 2-3 boys I am watching. It is natural. So they are giving chance to play, joke, have fun. But Maharaj sudah menjelaskan, tadi sangat alami sekali, adik-adik kita di depan ini sedikit bercanda seperti itu, Maharaj tidak masalah. Itu memang sudah sifat alami mereka untuk bercanda. And little grow up, then can read books how Krishna used to play, chant, dance, and Lord Ram, and many others, and the devotees can do. Sekarang mungkin mereka sedang bermain, tapi setelah lebih besar lagi, mereka bisa membaca buku bagaimana Sri Krishna bermain, bagaimana Sri Rama bermain, sehingga bisa diatur sedemikian rupa. Not bungee jump from up Kuta beach, so go to the high place, and there is a spring. 2 boys and girl. I said, where are you going? I am going to there do bungee jump. So what do you have to do? I have to, each of us, this boy and girlfriend, I give it $100. Really? Not they don't have to do all these things. There are other types of game there. Jadi bermainnya itu tidak harus yang ekstrim ya, seperti jumping, lompat dari atas tebing ataupun jembatan seperti itu. Karena Maharaj beliau sempat bertemu dengan 2 orang, laki dan perempuan. Jadi mereka di arah Pantai Kuta itu mereka mau pergi ke suatu tempat. Maharaj bertanya, kalian mau kemana? Oh, saya mau ke sana, mau bungee jumping, mau lompat dari ketinggian. Tapi bayarnya itu $100. Jadi orang rela bayar untuk lompat yang hampir bisa membuat meninggal. In Kuta Beach. Itu di Pantai Kuta. So like that, I can go on saying, but I will give you some time. It is being limited. I give you now some time. If you want to ask any question on this aspect, to chant Hare Krishna, there are some rule regulation. There are aparad, then you have to free from that. They depend on your how serious you are to bring Krishna consciousness in your life. Just like you go and study mathematics in the kindergarten, then primary school, secondary school, high, up to university. So this also. So you can ask question. Jadi Maharaj sebenarnya bisa melanjutkan lagi ceramah beliau, kelas beliau, tapi beliau akan memberikan kesempatan untuk teman-teman semua, adik-adik semua untuk memberikan pertanyaan kepada beliau. Beliau juga sedikit menyampaikan tentang berjapa seperti itu agar bisa terbebas dari kesalahan. Itu adalah tergantung pada seberapa seriusnya kita. Seperti yang dari kecil kita belajar matematika, diawali dari matematika dasar di taman kanak-kanak, kemudian lanjut ke sekolah dasar, sekolah menengah, hingga ke kuliah. Jadi semakin serius seiring berjalannya waktu. Silakan bagi yang mau bertanya, jangan ragu untuk angkat tangan. Question, comment, silakan. Silakan. Question, comment. Good boy. How old is he? How old are you? 14 years. Oh, good. Look much younger. Lebih muda ya. Good. Kan dijelaskan bahwa ada seseorang yang kehidupannya modern gitu ya, yang punya rumah besar, mewah, punya mobil besar juga seperti itu. Kan itu hidupnya tidak alamiah. Saya hidup alamiah sebenarnya itu seperti apa? What is asking? Has a question that previously Maharaj explained about how one may have a big house, a lot of money, a lot of cars, but they living unnatural life, not natural life. So he asked, what is the natural way of life? Natural way of life is Krishna conscious life. Jadi kehidupan yang alami adalah kehidupan kesadaran Krishna. You see, a tiger
Does he go to hospital? Jadi bisa ambil contoh, ada seekor harimau, apakah harimau itu pergi ke rumah sakit? Because he is living in tune with the nature. Karena harimau itu hidup seharmonis atau sejalan dengan alam. Now say, we have got electric light, you have got air condition, this, you have got also disease. Ya, jadi seperti halnya kita punya listrik, kemajuan seperti listrik, wifi seperti itu. Tapi kita juga ternyata memiliki berbagai penyakit yang baru. Birds are eating fruits, this, that. They don't have that much disease. They don't go to hospital. Burung itu makan buah-buahan saja, tapi mereka tidak memiliki penyakit seperti kita. Mereka juga tidak perlu pergi ke rumah sakit. So as good as possible, we can live in tune with the nature. You will find less disease, less anxiety, tension. Simple living, high thinking. Jadi sebaik mungkin kita hendaknya berusaha hidup sejalan dengan alam. Jadi makan yang bergizi. Jadi Srila Prabhupada juga sudah menjelaskan hidup sederhana, berpikir mulia. Simple living, high thinking. You get so many games, skating in ice, break legs, die. But you have got so many types of game. You don't have all these things. Simple game. Jadi contohnya mungkin permainan seperti ice skating yang bisa dilakukan, atau skateboard itu bisa dilakukan, tapi itu malah bisa membuat kaki kita patah atau bisa membuat kita meninggal. Padahal masih banyak permainan yang lain yang bisa dilakukan, yang alami, yang tidak membahayakan. Now you have got first class car, people are going. So much pollution. Many people die because of gas coming out of the exhaust. Previously, I went to your what is called Sulawesi, from Bali to Sulawesi. I am seeing one guy riding on a horse, drawn cart, and people getting inside the car give some money, and there is no pollution. The people are going, no accident. Here car, motorcycle, accident. Eyes coming out, break, hit, die, blood. There nothing like that. Riding on horse-drawn cart, bullock cart. Hut. Car is going. Simple. Why you have to run so far? What is necessity? Contoh lainnya, seperti yang sekarang kita punya mobil, Tension. sangat ngebut. Tension. Jadi itu sangat-sangat tidak alami. Jadi contoh yang lain yang alami adalah bagaimana Maharaj pernah ke Sulawesi, dari sana melihat masih ada dokar, sebenarnya masih ada kendaraan. Panahnya tahu dokar, itu kereta kuda ya, kereta sapi. Jadi di Sulawesi itu masih mereka menggunakan moda transportasi itu untuk berpindah-pindah. Jadi tidak begitu ngebut, tapi bisa sampai ke tempat. Beda dengan kendaraan mobil, motor yang bisa menyebabkan kecelakaan. No accident. Say a jumbo jet going, maybe 600 people, suddenly accident on a plane, falling on the sea. 600 people die. Here is old system, people going on horse-drawn cart. Who dies? Nobody dies. Contoh lain adalah bagaimana pesawat yang diterbangkan yang di dalamnya ada 600 orang seperti itu. Misalnya kecelakaan jatuh di laut seperti itu kan 600 orang bisa meninggal. Beda sekali dengan kita naik kendaraan yang ditarik dengan binatang seperti itu. Tidak mungkin terjadi kecelakaan, ataupun jika kecelakaan efeknya itu tidak besar, jadi lebih aman, lebih alami. Now they are taking fast food, King Burger, Hungry Jack, KFC. Have got so much cancer or all these things, but you eat simple fruits, vegetables, what at home they cook simple food, you won't have that disease. Giving so much chemical fertilizer, they're causing disease. All chemical, body full of chemicals. Seperti halnya makanan cepat saji yang ada sekarang itu banyak seperti King Burger, kemudian Hungry Jack, KFC dan sebagainya. Semua itu ada, akan tetapi efeknya kita memiliki banyak penyakit karena mengkonsumsi hal itu. You chant Hare Krishna, take prasad, no disease. We don't. Our devotee, very few go to doctor. Only little cold, headache. Bagaimana kalau kita makan yang disediakan di rumah, hanya buah ataupun makanan masakan yang dimasak di rumah oleh ibu orang tua kita akan jadi lebih sehat. Para penyebab biasanya tidak begitu sering sakit, hanya mungkin
bila ataupun flu seperti itu saja sakit kepala. We don't reject car, you use it in Krishna service, but not necessary so many. Kita juga tidak menolak adanya mobil, kita bisa punya mobil dan kita gunakan itu untuk pelayanan kepada Krishna seperlunya saja, tidak perlu terlalu banyak punya mobil. You eat same amount of food, same amount of drink, not more than that. Kita juga makan secukupnya, sekebutuhan kita saja, juga minum sekebutuhan kita saja, tidak perlu lebih dari itu, tidak perlu berlebihan. Giving so many chemicals in the food, having disease. Karena juga sekarang banyak hal terjadi, banyak hal-hal kimia, banyak zat-zat kimia yang dimasukkan atau disemprotkan, diberikan kepada bahan-bahan makanan, sehingga badan kita itu mengandung banyak sekali zat kimia. You take fruits, vegetables, which is good for health, more of goodness. Fruits, milk product, vegetables, grain, with enough protein to keep your body healthy. Why you have to bring so many big slaughterhouses, chopping head, so many cows, chicken, goat, bobby, and becoming chubby? It's not necessary. Jadi sebenarnya untuk kebutuhan sinful activity, kehidupan kita bisa hanya makan sayur-sayuran, buah-buahan, and you'll have disease. Untuk mencukupi protein kita. Tidak perlu rumah jagal seperti itu, tidak perlu membuat kita menjadi gemuk seperti itu, tidak perlu. You are doing so many sinful activities for your sense gratification tongue. You are killing this animal. Innocent, he hasn't done anything wrong to you, so you have to suffer varieties of disease. The devotee doesn't take this, don't have disease. Jadi para penyembah itu tidak melakukan pembunuhan hanya untuk memuaskan indrianya saja, tapi orang-orang di sana hanya untuk memuaskan lidahnya, dia membunuh segala macam binatang untuk memuaskan dirinya, maka dari itulah mereka memiliki berbagai macam penyakit. Even Christ says, as you sow, so you reap. Because as you did cause harm to him, you will get punishment, come back to you again. Seperti halnya juga nature's law. Yesus Kristus beliau menyatakan bagaimana kalau engkau melakukan kejahatan pada orang lain, maka kejahatan itu atau penyiksaan itu juga akan kembali pada diri. Jadi ini disebut juga hukum alam, hukum karma. Kalau kita melakukan suatu hal buruk kepada makhluk lain atau orang lain, maka keburukan itu juga akan kembali pada diri kita. It's nothing to do with faith. Say you are causing him pain, so much pain, cutting him for your tongue's pleasure. So you causing him pain, the pain will come back to you. You will one day, same thing happen to you. Jadi natural. Kalau melakukan penyiksaan, memberikan berbagai macam kesakitan, kesusahan kepada binatang itu hanya untuk memuaskan lidahmu, maka akhirnya nanti penyakit itu juga akan kembali. Semua kesakitan itu juga akan kembali pada dirimu. In the war, see so many people dying. Doesn't matter which country, India, Pakistan, Russia, America, Ukraine, Russia, Arab countries and Jew, but common people suffering. Seperti pada peperangan, baik itu di negara manapun, India, Pakistan, kemudian Rusia, Ukraina, di Timur Tengah, Israel, Palestina, itu perang dimanapun itu hanya memberikan penderitaan, hanya membuat orang-orang menjadi terbunuh. Any other question, comment, ladies, gentlemen? Ada pertanyaan lain ataupun komentar relevant with Krishna consciousness? Hare Krishna. I think practical. Yes. Hello. How is it? She at the end. Ask relevant question according to all this what we discussed. Hare Krishna Maharaj, menerima semangat saya kemudian kepada Srila Prabhupada Cice. Maharaj mohon izin bertanya, tadi Maharaj menjelaskan tentang 4 zaman. Yang mana di zaman Satya Yuga itu kualitas kebaikan manusia itu sangat bagus dan sangat banyak. Dan umur manusia juga panjang sekali hingga ribuan tahun. Pertanyaan saya adalah kenapa seiring berkembangnya zaman, kualitas kebaikan manusia itu semakin menurun. Umur mereka juga semakin pendek, khususnya di zaman Kaliuga ini. Zaman ini dibilang bahwa zaman yang paling merosot, paling buruk, dan lain sebagainya. Kira-kira hal baik apa yang bisa kita ambil di zaman ini? Atau hal apa yang bisa kita manfaatkan di zaman Kaliuga yang walaupun dikatakan zaman yang paling merosot? So
Maharaj, as Maharaj explained before, like in the Satya Yuga, the goodness in the people is 100%, and it became degraded millennium after millennium. So why is it happen, Maharaj? And especially on this age of Kali, where like it has been said that it is the less goodness available in this age. So what is the goodness that is still here that we can keep and what that we can do in this age of Kali? First, why is degrading? And then what is the goodness left? See, both people are doing our sinful activity. 1/4 of population now, Kali Yuga, little tell truth, and they have got some good qualities. So we can cultivate that, whatever we have, and use it in to make our life more peaceful, free from anxiety, and full of joy. Jadi di zaman Kali Yuga ini 3/4 orang dari semua orang itu melakukan kegiatan berdosa. Hanya 1/4-nya saja yang masih memiliki sifat baik, yaitu sifat kejujuran. Dan hal inilah yang bisa kita kembangkan, bisa kita pupuk dan tumbuhkan pada diri kita sehingga kita bisa mendapatkan sifat yang baik dan bisa mendapatkan manfaat. Example is all this we are practicing. Now the others are coming forward, they can check it. Practical example, result. You should be judged by the result. Are you feeling it? It's nothing to do with faith, blind faith. You practice and see it yourself. Contoh nyatanya adalah para penyembah yang telah serius mengikuti kesadaran Krishna ini, bisa kita lihat bagaimana mereka mempraktikkan kesadaran Krishna ini dan mencoba mengembangkan sifat baik yang tersisa itu. Jadi ini bukanlah sebuah keyakinan yang babi buta atau buta seperti itu, sedangkan semua penyembah ini melaksanakan secara praktis apa yang telah diajarkan. I have got a follower. He is in the army, Air Force. So he is practicing there with other soldiers. He is near the front of Pakistan border, sometimes near China border. Sometimes there is bombing. China and India, we have plane going. I am asking him, how are you? You are doing your sadhana? Yes, Maharaj, I am doing my sadhana. I am cooking, I am eating prasad, and others are eating something else. They come to me, say, give me some prasad, and eating. Salah satu contoh ada pengikut Maharaj, beliau adalah seorang tentara seperti itu di India dan masuk dalam angkatan udara, dan beliau tugasnya adalah melempar bom atau menjadi garda terdepan di perbatasan antara India dan Pakistan. Beberapa waktu lalu Maharaj sempat menghubungi beliaunya dan menanyakan bagaimana kabarmu, bagaimana sadhanamu masih kamu lakukan, dan Prabhu itu menjawab, ya Maharaj, saya masih bukan sadhana, saya juga masak sendiri. Orang lain mungkin masak yang lain-lain, tapi saya masak sendiri. Bahkan tentara yang lain itu minta apa yang saya masak, apa yang saya makan. One example like that, Air Force, even in army, some there. He is a householder. He has got his quarter, this, that. Now he is retired. He is running a Gurukul for the kids. Ada contoh yang lain juga, itu mungkin contoh yang tadi adalah tentara yang masih aktif. Ada juga pengikut Maharaj yang merupakan tentara yang pensiun seperti itu. Dia sekarang di rumahnya dia membuka sebuah pusat pembelajaran atau pusat gurukula seperti itu untuk mendidik anak-anak muda. They go to school, they play, sing, dance, swim, have fun, go for a holiday with the teacher. Mereka juga di sana belajar, bermain seperti itu, berenang dan seperti itu. Kemudian juga mereka kadang juga pergi berlibur seperti itu bersama-sama dengan gurunya. Then another 2-3 other school I have got. One who is a PhD, one teacher from university. I have got quite a few PhD followers. He is on PhD, or he is looking after one Gurukul, some small kids. Ada juga yang lain yang merupakan seorang doktor, memiliki gelar PhD, itu Maharaj juga memiliki beberapa follower beliau yang merupakan PhD. Dan salah satu follower beliau ini, PhD ini, dia mengawasi sebuah gurukula, dia di sana membimbing gurukula. So when they grown up, they will be like any other living. Karena nanti akhirnya setelah mereka tumbuh dewasa, mereka akan menjadi tidak seperti sama dengan yang ini. They can choose, they can ask their guru what shall do, and guru give advice. You are in this line,
in this feel good, you do this service, and you want to get married, okay, get married, and make your wife and others live this lifestyle so that they can live together, not fight. Dan juga orang yang seperti ini, mereka memiliki kesempatan nantinya untuk berdiskusi dan berkonsultasi dengan guru, menanyakan apa yang harus dilakukan, seperti itu, sehingga guru bisa mengarahkan, oh kamu sedang ada di lini ini, kamu sedang berada di jalan ini, lanjutkan, lakukan ini, ataupun jika dia ingin menikah, seperti itu, silakan menikah, kemudian buatlah keluargamu itu bisa mengikuti jalan bakti yang sama, sehingga mereka bisa hidup bersama tanpa pertentangan. Make sense? Answer. Any other question? Yang lain? Hare Krishna, thank you very much. You're welcome. Selamat datang. Thank you very much. I'm asking about the chanting. So, what mood should be in our when we are chanting? What mood should we have, and then how to develop the moods? Thank you very much. What exactly he saying? So regarding chanting, Maharaj, what mood should we develop when we do the chanting, and what is the right mood, and how to develop? Right mood is that Krishna being absolute, there is no difference between he and his name, form, paraphrasing. Jadi Guru Sewa menanyakan tentang mood atau suasana hati apa yang harus dilakukan atau yang dimiliki saat kita berjapa dan bagaimana mengembangkannya. Maharaj menjawab, mood yang harus dimiliki adalah kita tahu bagaimana Sri Krishna beliau adalah mutlak. Karena beliau mutlak, maka tidak ada perbedaan antara beliau dan nama suci beliau. As a child, calls out his dad and mom. So this is like a prayer. We are calling Krishna and his energy. There is nothing but Krishna and his energy. Whatever I am looking at is nothing but the energy of Krishna or Krishna. So we are calling him repeatedly, depending on my few factors, that I want to serve you. Please engage me in your service. Jadi kita memanggil Krishna layaknya kita memanggil ayah dan ibu kita. Sebenarnya Maharaj melihat di sekeliling, tidak ada suatu hal yang lain selain Krishna dan energi beliau di sini. Semua ini adalah energi Krishna. Jadi kita berjapa itu kita memanggil Krishna dan energi beliau, dipanggil berulang kali dengan niatan, oh Krishna saya ingin melakukan pelayanan terhadap Anda. Ini semua bergantung pada derajat keyakinan berbakti kita sebenarnya. And what service you'll do, your teacher will tell. Dan pelayanan apa yang harus dilakukan, maka guru Anda akan memberitahu Anda tentang itu. Krishna being absolute, you are associating with Krishna and you are chanting Hare Krishna, Krishna, sound, vibration. And you are saying by the tongue, Krishna is dancing on your tongue. But because you are not pure, you are not experiencing. Jadi kita bergaul karena Krishna beliau mutlak, beliau tidak ada bedanya dengan nama suci beliau. Ketika kita mengucapkan Hare Krishna, maka sebenarnya yang terjadi adalah Sri Krishna sedang menari di lidah kita. Akan tetapi karena kita belum murni, kita belum bisa merasakan hal itu. And gradually, as you chant free from offenses, there are some offenses. From offenses, you will understand, experience so many higher truth. Thereby, your life will be more and more joyful, free from anxiety and tension. Tetapi seiring berjalannya waktu secara lambat laun, maka kita akan bisa terbebas dari semua kesalahan, karena ada beberapa kesalahan dalam pengucapan nama suci Tuhan. Maka seiring kita bisa terbebas dari kesalahan dalam pengucapan nama suci Tuhan, maka kita akan bisa merasakan kebenaran yang lebih tinggi, kita bisa merasakan kebahagiaan, terbebas dari segala kecemasan dan juga tekanan. There could be varieties of services, just like I am now lecturing, is also a service. You chanting Hare Krishna, that is also service. Even if you take prasad, that is also service, depending on the mood. Tidak ada banyak sekali sebenarnya jenis pelayanan bakti yang bisa kita lakukan. Seperti yang Maharaj sekarang belum memberikan ceramah kepada kita, memberikan kelas kepada kita. Itu adalah sebuah bentuk pelayanan. Prabu juga lakukan japa, itu juga sebuah bentuk pelayanan.
Bahkan kita melayani persat, kita makan persat itu juga adalah bentuk pelayanan. Dan itu bentuknya bisa bermacam-macam. Krishna says, we are his part and parcel, but it is separated energy. We are his part and parcel, just as the finger is part and parcel of this body. As long as it's the body, it has got millions of rupees worth. But if it's cut off, there's no value. Seperti halnya, Sri Krishna beliau menyampaikan, atau dalam sastra kita temukan, kita sebenarnya adalah bagian yang tidak terpisahkan daripada Tuhan Yang Maha Esa. Seperti contoh, tangan kita, jari kita ini adalah bagian dari tubuh kita. Jadi selama dia masih terhubung dengan badan ini, dia bisa bernilai jutaan rupiah ataupun bernilai mahal. Tetapi begitu dia terpotong, terlepas dari badan ini, maka dia tidak bernilai. So it is your swarup, it is your eternal identity that you are servant or son or daughter of the Lord. So it is your duty to be obedient to Him for your own good, to be peaceful, joyful, always, like as Krishna is. Dan merupakan takdir kita ataupun sebuah kebenaran sejati, swarupa kita itu adalah kita merupakan anak maupun pelayan dari Tuhan. Dan sudah menjadi tanggung jawab kita untuk melayani beliau agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan dan juga kedamaian yang sejati. Now, suppose you are very eager to know signs of Krishna consciousness. Exactly, as a person who is very hungry, you give him simple food, rice, and whatever Indonesia take or anybody takes, and you take it. Every morsel you are taking, you feel satisfaction. You feel getting energy, nourishment. You feel your appetite, hunger becoming satisfaction, becoming less and less. You don't ask anybody. You feel yourself. So Krishna consciousness is like that. You practice what teacher said and scripture said. You feel inside, yes, I am feeling satisfaction. I am free from anxiety. Though you have got problem, doesn't matter. Jadi bagaimana kita menjalankan kehidupan kesadaran Krishna ini, ataupun keinginan kita untuk lebih serius lagi untuk menjalani kehidupan kesadaran Krishna ini, bisa diumpamakan seperti halnya kita sedang kelaparan. Jadi ketika seorang lapar, dia diberikan makanan, baik nasi atau buah atau apapun yang biasa kita konsumsi di Indonesia. Jadi setiap suap dari makanan itu akan memberikan kita rasa bahagia. Akan menekan rasa lapar yang sebelumnya kita miliki. Kita tidak butuh orang lain untuk mengatakan bahwa kita sudah kenyang atau sudah bahagia, tapi kita sendiri yang merasakannya. Jadi sama halnya kesadaran Krishna itu adalah seperti itu. Kita laksanakan apa yang diperintahkan oleh guru kita, kita akan bisa merasakan akhirnya nanti kebahagiaan dan kedamaian yang kita incar atau kita mendapatkan seperti itu. Make sense, sir? Bisa. Thank you very much. Terima kasih. Terima kasih. Om Swastiastu. Any other? Hello? Masih ada yang lain? Silakan. Yes. Hare Krishna Guru Maharaj. Tadi kan dijelaskan kalau nama suci Tuhan sangatlah penting dan kita juga harus juga mempelajari kitab suci. Kalau nama suci Tuhan sangat penting, apa penting kita juga mempelajari kitab suci? Hare Krishna. So this is the last question. Yes. Thank you. And Mataji asked about, so Maharaj have explained before how important the holy name is. And also it is important for us to read the scripture. So if then the holy name is so important, why then we should also read the scripture? Yes, you read the scripture when you have time. When you don't like to, suppose every day you are eating something. Sometimes you like some change. And there is variety and there is ananda. So when you don't like chant Hare Krishna, read scripture, associate with devotee, do other thing, or listen to scripture, or chant Hare Krishna, or sing other bhajan, not say Hare Krishna. Get the same result. Make sense? Hello? Take it. You take prasad, you also like. Jadi kalau kita membaca sastra itu mungkin kadang dalam perjalanan kita mungkin bosan. Jadi mungkin kalau apa saja tanpa ada variasi kegiatan yang lain akan mungkin membuat kita bosan. Maka dari itulah kita perlu juga membaca sastra agar
kita mendapatkan hal yang lain, kegiatan yang lain yang juga bisa membuat diri kita lebih semangat lagi dan lebih antusias lagi dalam berbakti. Kita juga bisa sambil makan persat, misalnya setelah bosan berjapa kita persat dulu, terus japa lagi bisa, ataupun kita melihat bacaan yang lain juga bisa. Jadi itu salah satu tujuannya. Semoga bisa diterima. In one sense, it's as good as chanting Hare Krishna. But Kali Yuga is very fallen, so it is recommended that whatever you are doing, along with it, you remember Krishna by chanting Hare Krishna. Is more helpful. Karena Kali Yuga ini begitu sangat merosotnya, maka dianjurkan bahwa kita hendaknya bisa selalu mengingat Krishna dengan mengucapkan nama suci beliau. Make sense? Thank you. Terima kasih. Terima kasih.